Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati subscriber saya yang 68.131 orang. Yang saya hormati para netizen yang like dan komen video saya sehabis menonton. Dan yang saya sayangi pemilik YouTube yang sudah mengizinkan saya mencari nafkah di platform ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film yang bertemakan zombie, yaitu Cargo. Film yang dirilis pada tahun 2017 lalu ini merupakan remake dari film pendek yang sudah dirilis pada tahun 2013. Film ini sendiri sebenarnya telah saya bahas pada beberapa bulan yang lalu. Namun karena terkena takedown dari pihak YouTube, maka saya putuskan untuk membuat ulang videonya. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Cargo. All around you. Berlatar belakang pada masa di mana orang-orang sudah tidak lagi berfoto, memamerkan logo iPhone di kaca kamar mandi sebuah mall. Pada masa ini, populasi umat manusia sudah sangat sedikit, dikarenakan bumi tercemar oleh sebuah virus yang tidak diketahui dari mana asalnya. Pada suatu ketika, terlihat ada sepasang suami istri yang bernama Andy dan Kay, bersama dengan putri kesayangan mereka yang masih bayi bernama Rosie. Keluarga kecil mereka terlihat cukup bahagia, meskipun berada di sebuah ketidakpastian kapan semua bencana ini akan segera berakhir. Keluarga Andy tinggal di sebuah kapal kecil yang mengapung di atas sungai dalam waktu yang cukup lama, karena kondisi di daratan sudah cukup parah, di mana banyak orang-orang yang terinfeksi oleh virus mematikan. Oleh karena itu, Andy memutuskan untuk bertahan di atas sungai demi kelangsungan hidup anggota keluarganya. Saat di atas kapal, Andy melihat sebuah keluarga yang terlihat bahagia yang belum terinfeksi oleh virus tersebut. Ketika Andy mencoba menyapa mereka, ayah dari anak-anak itu mengeluarkan sebuah pistol. Andy yang tidak mau terjadi masalah memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kapalnya. Di suatu malam, Andy dan Kay sedang berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan agar mereka bertiga dapat bertahan hidup. Keesokan paginya, Andy melihat terdapat sebuah kapal yang karam berada di depan kapal mereka. Berharap bisa menemukan sesuatu, Andy pun langsung mendatangi kapal tersebut menggunakan sebuah skoci. Ternyata di kapal itu masih banyak sekali persediaan makanan. Tanpa pikir panjang, Andy langsung mengambil semua makanan itu. Ketika sedang mengambil makanan, terdengar suara sesuatu dari balik pintu ruangan kapal tersebut. Setelah itu, Andy langsung keluar dari kapal itu dan kembali ke kapal miliknya. Sesampainya di kapal, Andy memberitahukan istrinya bahwa ia mendapatkan persediaan makanan dari kapal yang karam di depan mereka, di mana persediaan makanan itu cukup untuk kebutuhan mereka selama paling tidak 3 bulan ke depan. Kay merasa begitu senang. Ia pun meminta Andy untuk beristirahat sejenak. Kay melihat kapal tersebut dan mendatanginya, dengan harapan mungkin ada yang bisa ia temukan di tempat itu. Saat di dalam kapal, kembali terdengar ada sesuatu dari balik pintu. Kay yang takut pun mencoba keluar dari tempat itu. Namun sayangnya, saat hendak keluar, kaki Kay ditarik oleh sesuatu dari dalam kapal tersebut. Di sisi lain, Andy yang mendengar anaknya menangis terbangun. Andy keluar untuk menemui Kay, istrinya. Saat berjalan, Andy melihat terdapat banyak tetesan darah di lantai kapalnya. Jejak darah itu mengarah ke kamar mandi. Andy pun masuk ke kamar mandi itu. Di situ ada Kay yang kakinya sudah terluka. Andy ingin melihat kaki Kay untuk mengetahui seberapa parah luka yang istrinya alami. Tetapi entah mengapa, Kay tidak memperbolehkannya. Kemudian Kay mengambil sebuah jam dan ia pasang di pergelangan tangannya. Sekedar informasi, jam ini berfungsi sebagai penunjuk waktu.
di mana jika seseorang sudah tergigit oleh zombie, dirinya akan berubah menjadi zombie juga dalam kurun waktu 48 jam. Saat melihat luka itu, Andy menyadari jika istrinya memang sudah tergigit oleh zombie. Tak ingin Kay khawatir, Andy pun mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Setelah itu, Kay mengambil sebuah alat yang disebarkan oleh pemerintah mereka dan berpikir untuk membunuh dirinya sendiri sebelum ia mulai menggigit Andy dan Rosie anaknya. Tetapi tiba-tiba Andy datang dan memberitahukan Kay bahwa mereka akan segera pergi ke rumah sakit terdekat untuk meminta bantuan. Andy dan Kay pun terus berjalan di daratan yang sudah banyak tergeletak mayat-mayat zombie yang telah hangus terbakar. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambil mobil tersebut dan pergi mengendarainya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk mengganti popok Rosie. Saat sedang mengganti popok Rosie, tiba-tiba Kay terjatuh. Andy yang panik langsung keluar dari mobilnya. Ternyata di sini Kay sudah kejang-kejang dan mengeluarkan semacam cairan hitam. Itu merupakan tanda-tanda seseorang akan segera berubah menjadi zombie. Andy mencoba untuk menenangkan istrinya. Setelah Kay kembali sadar, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Kay mulai merasakan bahwa tak lama lagi dirinya akan segera berubah menjadi zombie. Kay yang mengetahui hal ini memutuskan untuk melompat keluar dari mobil. Namun upayanya gagal karena dihalangi oleh suaminya. Andy menepikan mobilnya. Kay meminta Andy untuk segera meninggalkannya. Kay takut jika dirinya berubah menjadi zombie dan akan menggigit Andy serta Rosie. Blue, stop. Just stop. Come on. Andy mengatakan kepada Kay jika mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk menyembuhkan dirinya. Karena istrinya bersikeras ingin meninggalkan dirinya dan juga Rosie, Andy dengan terpaksa harus membawa istrinya untuk masuk kembali ke dalam mobil. Beberapa saat kemudian, kondisi Kay sudah semakin parah. Tiba-tiba terdapat seseorang yang berada di tengah jalan mereka. Dengan spontan, Andy langsung membelokkan mobilnya agar tidak menabrak orang tersebut. Tetapi nasib sial menimpa mereka. Mobil yang Andy kendarai menabrak sebuah pohon. Akibat dari tabrakan itu, Kay tertusuk oleh batang pohon sampai menembus perutnya. Di sisi lain, Andy yang kehilangan banyak darah akibat tabrakan itu perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya. Saat tersadar, Andy melihat tulisan "Selamatkan dia" yang dituliskan oleh Kay dengan darahnya. Saat mencoba melihat istrinya, Andy tiba-tiba digigit oleh Kay yang ternyata telah berubah menjadi zombie. Andy berhasil lepas dari gigitan istrinya. Setelah semua yang menimpa dirinya, Andy begitu frustasi sekaligus putus asa. Terbesit dalam pikiran Andy untuk membunuh dirinya sendiri sebelum ia berubah menjadi zombie. Kemudian Andy melihat gadis kecilnya sendirian di tengah bencana itu. Karena tidak tega meninggalkan putri kecilnya seorang diri, Andy memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Andy memasang jam pengingatnya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebab mobil yang mereka kendarai sebelumnya kini sudah rusak. Langkah demi langkah pun dilalui oleh Andy dengan membawa Rosie di belakangnya. Setelah berjalan selama 2 jam, sampailah mereka di sebuah pedesaan. Andy memasuki sebuah bangunan yang berada di situ. Di dalam bangunan itu, Andy bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ita.
Di sini, luka Andy dirawat oleh Ita yang dulunya merupakan seorang guru. Malam itu, Andy berencana untuk menitipkan Rosie putrinya kepada Ita. Namun, Andy mengurungkan niatnya. Sebab, ia melihat bahwa Ita juga sedang menderita penyakit yang cukup parah. Keesokan harinya, Ita memberitahu Andy bahwa ada seseorang yang tepat untuk menjadi wali anaknya. Dikarenakan Ita sedang mengidap penyakit kanker dan tidak tepat untuk menjadi pengasuh Rosie. Orang yang menurut Ita mungkin tepat untuk menjadi wali Rosie adalah mantan murid Ita, seorang anak yang berasal dari suku aborigin bernama Tumi. Rosie, bye-bye darling, bye-bye. Setelah berpamitan, Andy pun pergi meninggalkan Ita seorang diri. Andy terus melangkahkan kakinya di tengah panas dan teriknya matahari. Sampai suatu ketika, ia bertemu dengan seorang pria bernama Vic. I'll get you out of here. To where? Setelah menolong Vic, Andy dan putrinya Rosie dibawa oleh Vic ke tempat tinggalnya. Di rumahnya, Andy diperkenalkan dengan istri Vic yang bernama Lauren. People I've seen. First people who are still people. Setelah menitipkan bayinya kepada Lauren, Vic mengajak Andy pergi bersama dirinya. Vic mengajarkan Andy bagaimana caranya memburu zombie. Setelah sedikit diberi arahan oleh Vic, Andy berhasil merubuhkan semua zombie yang berada di daerah mereka. Tak lama kemudian, Andy terkejut. Ternyata yang menjadi umpan dari zombie-zombie tersebut adalah Tumi, yaitu seseorang yang dikatakan Ita cocok menjadi pengasuh putrinya. Vic memberitahukan Andy bahwa ia menangkap Tumi yang tak sengaja ditemukannya dan menjadikan Tumi sebagai umpan para zombie. Setelah menghabisi zombie-zombie yang berkumpul, Vic mengambil barang berharga yang dibawa oleh zombie-zombie tersebut. Sebab, Vic ingin menjadi orang yang bergelimang harta ketika semua bencana tersebut berakhir. Malam harinya, Andy merasa bahwa putrinya sudah berada di tempat yang aman bersama dengan Vic dan juga Lauren. Andy berpikir jika itu adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk melakukan bunuh diri sebelum ia berubah menjadi zombie. Ketika Andy hendak bunuh diri, tiba-tiba Lauren datang menghampirinya. Lauren memberitahu Andy kalau tempat itu bukanlah tempat yang tepat untuk meninggalkan putrinya. Karena ternyata Vic tidak sebaik dengan apa yang Andy kira. Vic rela mengorbankan siapa saja untuk menyelamatkan dirinya sendiri. That man is not my husband. That man left my husband to die at the gas plant. Andy mengatakan bahwa di tempatnya dulu, ia sempat menjumpai sebuah keluarga yang masih selamat. Andy berpikir jika mungkin keluarga itu mau menjadi pengasuh bagi Rosie, putrinya. Tidak disangka, Vic tiba-tiba datang ke tempat mereka. Mengira Andy akan merebut Lauren darinya, Vic langsung memukul Andy hingga tak sadarkan diri. Ketika sadar, Andy sudah berada di dalam jeruji besi bersama dengan Tumi. Andy juga dikurung ke dalam jeruji itu oleh Vic untuk menjadi umpan dari para zombie. Andy mengajak Tumi untuk kabur dari tempat itu. Semula, Tumi menolak. Namun Andy mengatakan jika ia tidak akan menyakiti Tumi. Andy berinisiatif menggunakan potongan-potongan daging yang ada di jeruji itu. Andy mengikatnya di sebuah tali untuk menjadi umpan dari para zombie agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Setelah berhasil keluar, Andy dan Tumi langsung bergegas menjemput Rosie dan Lauren untuk keluar dari tempat Vic. Tak lama kemudian, Vic terbangun. Karena sudah sangat marah, Vic langsung menembak Andy. Get back here! Andy! Tetapi Lauren mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka bertiga. Dengan pengorbanan dari Lauren, Andy,
Rosie dan Tumi berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokan harinya, mereka bergerak menyusuri sungai untuk menemui keluarga yang pernah dijumpai Andy dulu dan meminta mereka agar mau merawat putrinya. Tetapi sayang, sesampainya di sana, ia mendapati ayah dari keluarga tersebut telah tergigit oleh zombie. Pria itu berniat mengakhiri hidup keluarganya di tempat tersebut. Don't do that. I can't. Hey. Menyadari jika keluarga tersebut tidak lagi bisa menolong putrinya, Andy pun pergi meninggalkan tempat itu. Saat berjalan, Andy mendengar suara tembakan pistol yang menandakan bahwa pria itu sudah melakukan bunuh diri bersama dengan keluarganya. Setelah semua perjuangannya tak membuahkan hasil, Andy merasa putus asa. Ia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kemudian Andy menggenggam sebuah pistol dan akan mengakhiri hidupnya di tempat itu. Sementara Rosie putrinya, Andy titipkan kepada Tumi. Namun, saat hendak menembakkan dirinya sendiri, untuk pertama kalinya, Rosie memanggil Andy dengan sebutan ayah. Sontak hal itu membuat Andy mengurungkan niatnya. Tak lama, Tumi datang menghampiri dan mengajak Andy untuk pergi ke tempat keluarganya berada. Tumi menceritakan bahwa dirinya kabur dari tempat tinggalnya, dikarenakan orang-orang di sukunya telah membunuh ayahnya yang sudah menjadi zombie. Walaupun Tumi sendiri sangat menyayangi ayahnya, meski telah berubah menjadi zombie. Lantas Andy dan Tumi sepakat untuk pergi ke tempat di mana keluarga Tumi berada. Mereka berdua berjalan dengan nafas yang sudah tersengal-sengal. Andy yang melihat Tumi mulai kehilangan kesadaran, mengajak Tumi untuk terus berbicara kepadanya, agar kesadaran Tumi tetap terus terjaga. How do you say friend? Mita. Mita. Tiba-tiba Andy meminta Tumi untuk berhenti. Ternyata Andy sudah mulai merasakan bahwa tak lama lagi dirinya akan berubah menjadi zombie. Matanya sudah mengeluarkan cairan. Kesadarannya sudah mulai menghilang. Di sini Andy melihat ada tumpukan daging segar. Andy yang sudah mulai berubah menjadi zombie ingin memakan daging-daging itu. Tak lama berselang, Andy mendengar suara putrinya dan kemudian kembali menjadi dirinya lagi. Walaupun Andy menyadari bahwa sebentar lagi dirinya akan berubah menjadi zombie, tetapi demi kelangsungan hidup putri tercintanya, Andy pun memaksakan diri untuk tetap terus berjalan. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Andy terjatuh. Kini, Andy benar-benar akan segera berubah menjadi zombie. Andy bergegas mengambil potongan daging yang ia temukan, lalu mengikatkannya ke sebuah ranting untuk kemudian menjadi umpan bagi dirinya sendiri agar terus berjalan. Look after for me. Okay. I will. Alright. I promise. Thank you. Setelah berterima kasih kepada Tumi atas semua bantuan yang ia berikan, Andy mencium Rosie dan memberitahukan bahwa ia sangat-sangat mencintai dan menyayangi Rosie. I love you. Setelah itu, Andy mengikat tangannya sendiri untuk memastikan bahwa ia tak akan melukai Tumi dan Rosie setelah berubah menjadi zombie. Dengan sisa kesadaran yang ia miliki, Andy membawa Rosie di bahunya. Kemudian mereka pun berjalan menuju ke tempat di mana keluarga Tumi berada. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka sampai ke tempat tersebut. Setelah menurunkan Rosie, salah seorang keluarga Tumi langsung membunuh Andy yang pada saat itu telah berubah menjadi zombie sepenuhnya. Di penghujung film, kita diperlihatkan
bahwa kini Rosie telah aman bersama Tumi dan keluarganya yang masih bertahan hidup. Di sini mereka masih bisa tertawa, bercerita, dan bernyanyi bersama. Hal itu menunjukkan bahwa umat manusia masih belum kehilangan harapan mereka. Lalu film pun berakhir. Secara keseluruhan, ceritanya sangat emosional, sedih, dan mengharukan. Sampai film ini berakhir pun, kita tidak diberitahu dari mana asal virus ini. Tetapi mungkin bukan itu yang memang hendak diceritakan oleh sang pembuat filmnya. Di film ini, mereka hanya ingin menceritakan tentang perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan hidup putrinya di tengah kondisi bumi yang sudah terjangkit oleh virus. Saya pribadi memberikan 2 jempol, 4 jempol, atau berapapun jempol yang saya punya untuk acting Martin Freeman yang sangat luar biasa dalam memerankan seorang Andy. Di mana pada saat menonton film ini, saya juga bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Andy di sepanjang cerita. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton, saya Akbar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.